kami, bapak-bapak, tungku-tungku, para ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Mari malam ini kita lanjutkan pengajian kita berkaitan dengan peralihan harta milik orang yang meninggal kepada ahli waris yang hidup. Yang kita sadari bahwa setiap orang tidak ada yang tahu kapan ia meninggal dunia. Oleh karena demikian, andai kata seseorang meninggal dunia, saat itu kita tahu semua peninggalannya beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Ada satu problem dalam persoalan ini berkaitan dengan tertundanya pembahagian selesai orang itu meninggal, dan sebelum itu kita selesaikan meninggal pula di antara ahli waris yang ia adalah punya hak daripada peninggalan orang yang meninggal pertama, tapi belum diserahkan dan belum dibagikan. Persoalan ini disebut dalam ilmu waris sebagai masalah munasakhah, di mana munasakhah itu diambil dalam pengertian hukum fikih bahwa meninggal sebahagian waris sebelum pembahagian tirkah itu, maka berpindahlah bagian orang yang sudah meninggal kedua kepada ahli waris yang lain, yang bisa saja ahli waris yang lain adalah ahli waris pertama, dan bisa saja ahli waris orang meninggal kedua bukan ahli waris pertama. Bahkan bisa saja ahli waris yang kedua sama sekali sebahagian ada ahli waris yang pertama dengan kedudukan yang berbeda dan porsi yang berbeda, karena statusnya mungkin dulu sebagai itu adalah isteri daripada orang meninggal, sekarang menjadi posisi sebagai mama daripada orang meninggal. Posisi-posisi antara isteri bila ayah yang meninggal, ditinggalkan isteri dan anak, kemudian salah satu di antara anak meninggal, maka isteri masih hidup tapi fungsinya bukan isteri. Dari si anak ini itu ahli waris, tapi dia kedudukannya sebagai seorang ibu daripada si mayat, yang sebelumnya sebagai seorang isteri daripada si mayat. Porsi bagian daripada hak ibu dan hak daripada isteri berbeda. Isteri bagiannya kalau bukan 1/4 ya 1/8. Kalau ibu, kalau bukan 1/3 ya 1/6. Tentu saja sangat berbeda. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dalam konteks ini penundaan dan belum terbaginya harta peninggalan, bisa itu adalah karena uzur daripada ahli waris yang belum bisa dilakukan dan diizinkan oleh syarak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, atau karena taksir dari ahli waris, karena tidak ada penghalang apapun, tidak ada keuzuran apapun, tapi mereka mencoba untuk menunda-nunda dan pembagian dengan berbagai alasan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan menurut ketentuan syarak, dan itu bisa dianggap sebagai uzur. Ya, misalnya seperti yang banyak alasan dalam kehidupan adat kita. Alasannya karena anak ini masih kecil-kecil, atau belum kahwin semua,
atau belum ada kerja semua, atau demi untuk mengikat hubungan persaudaraan, kalau dibagi-bagi nanti kita tidak ada lagi sebagai pengikat, atau masalah-masalah lain. Banyak sekali alasan-alasan yang itu tidak menjadi sebagai kategori uzur dalam pandangan hukum syarak atau hukum Islam. Islam hanya yang dianggap uzur sedang menyelesaikan persoalan hutang, belum habis terbagi, sedang menunggu orang yang menagih, atau sedang menjual untuk merubah daripada benda ditinggalkan agar bisa dilunasi hutang si mayit, atau belum selesai dengan dicarikan siapa yang apakah ada wasiat atau tidak, atau karena ada ahli waris yang belum jelas dia mafkud, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, atau karena ahli warisnya itu khunsa, belum bisa ditetapkan apakah dia laki atau perempuan, maka dengan proses-proses itu semuanya meninggal antara ahli waris yang ada. Itu uzur atau tidak uzur, memang tidak mau dibagi. Nah, persoalan ini dalam ilmu faraid disebutlah dengan bab munasahah. Apa itu munasahah? Mati sebahagian ahli waris sebelum pembahagian warisan dari orang yang meninggal sebelumnya. Maka akibatnya berpindahlah bagian kepada orang yang diwarisi dengan kedudukan ahli waris yang berubah tersebut. Karena makna nasah artinya berubah hukum dari hukum awal kepada hukum kedua. Ini berubah ahli waris dengan bagiannya. Dan ini sangat rumit. Karena mengapa? Para ahli faraid membagikan keadaan ini, persoalan ini ada 3 macam. Ada 3 kategori dalam bentuk itu akan membawa masalah kepada munasahah yang ujung-ujungnya harus untuk bisa didapati oleh yang berhak akan haknya. Karena itu perintah Rasul. Innallaha qad a'ta zi haqqin haqqah. Orang sudah mati, hak belum dia dapat, maka si mati itu beralih kepada hak ahli waris dia. Itu hak dia harus diberikan. Karena Allah telah memberikan. Tidak boleh hamba yang menghalang pemberian Allah itu. Pemberian Allah kepada seorang. Kalau hamba siapapun dia yang menghalang ataupun mengalihkan, tidak memberikan, iaitu zalim. Dan ia itu adalah khianat. Dan ia itu melakukan curang. Dan ia adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Dan ia itu hukumnya adalah dosa besar. Di antara keadaan yang ada, andai kata ahli waris dari mayat pertama dengan ahli waris mayat kedua itu sama, tidak berubah, baik dalam kedudukan maupun dalam hak dan besar kecilnya pembagian yang harus didapatkan. Maka itu ahli waris kedua boleh dianggap tidak ada. Semua warisan bagi aja kepada ahli waris yang masih hidup. Ini kejadiannya misalnya ya, seorang ayah meninggal dunia. Ia tinggalkan istri sebagai ibu dari si anak dan meninggalkan anaknya yang laki-laki dan anaknya yang perempuan. Anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1, atau anak perempuan 3, 5 tambah isteri 1. Maka pembahagian tentu saja ayahnya tidak ada lagi,
neneknya tidak ada, kakeknya juga tidak ada, saudara-saudari mahjub dengan sebab ada anak laki-laki. Maka dalam konteks ini sekarang sebelum harta diwarisi oleh ayah mereka, salah satu di antara anak yang ada tadi, taruhlah anak perempuan yang 3 meninggal 1 orang. Tinggallah pewaris sekarang 2 anak laki, 2 anak perempuan, 1 daripada isteri mayat pertama, ibu daripada mayat yang kedua. Nah, kedudukan ibu saat itu dari mayat pertama dia dapat 1/8. Sedangkan pada mayat yang kedua, anaknya yang meninggal, ia mendapat porsi 1/6. Dan ini salah satu kategori yang harus dibagikan dalam bentuk untuk dihitung dulu daripada harta suaminya, hak ibu 1/8 ambil. Kemudian pisahkan 1 bagian daripada hak anaknya yang meninggal tadi, maka akan menjadi ahli waris saudara-saudarinya, 2 laki, 2 perempuan dan 1 ibu. Maka si ibu dapat daripada harta anaknya yang meninggal. Ia belum kahwin, ia belum punya anak, ahli waris yang lain tidak ada, yang ada hanya abangnya 2, adiknya perempuan 2, mamaknya 1, isteri daripada ayahnya. Maka dalam hal yang demikian, setelah dari harta si anak ini ambil kepada si ibu dulu 1/6, sisanya maka dibagilah 2 laki-laki 4 bagian tambah 2 anak perempuan jadi 6 bagian. Dalam konsep laki-laki mendapat 2 banding perempuan. Itu tidak rumit, tidak begitu susah. Yang lebih gampang lagi, tidak ada ibu, seorang ayah meninggal dunia, yang ditinggalkan ahli waris 5 anak, 3 perempuan, 1, 2 laki-laki. Tidak ada isteri, tidak ada mama, tidak ada ayah, hanya ahli waris anaknya saja. Membono tidro 2 dro agam sedro ino. Kemudian salah satu di antara mereka sebelum harta ayahnya dibagi meninggal dunia, salah satu. Jatah bagi hak dia belum dibagi. Maka itu dianggap bahwa dia bila tidak ada ahli waris yang ada tok abang dan adiknya yang seibu sebapa, maka dianggaplah yang meninggal itu tidak ada, maka semua harta menjadi milik abang dan adiknya yang seibu sebapa tersebut dengan porsi 2/1 laki-laki dan perempuan. Itu kasus itu mudah, tidak rumit. Tapi ada kasus yang lain. Sekarang seorang meninggal dunia, isterinya 2. Kemudian pada isteri pertama ada anak laki 1. Pada isteri kedua ada anak perempuan 4. Yang agak mutabah nagebi dia Allah bak perumah kedua. Inang mendu-mendu mamput. Bak perumah pun tak tabah agam. Sekarang meninggal ayahnya. Dan tinggal 2 orang isteri. Sebelum dibagikan, salah satu daripada anak yang perempuan dari mama kedua tadi meninggal. Maka ahli waris yang pertama ini belum dibagi. Tapi dalam kul yang pertama itu ada hak isteri yang pertamanya. Mendapat hak sama dengan isteri yang kedua ini, warisan daripada suaminya. Tapi isteri yang pertama itu bukan ahli waris,
bagi anak perempuan yang meninggal. Karena yang meninggal itu bukan anak dia, anak suaminya pada isteri yang kedua. Ini tetap hak dia tidak hilang dari suami, tapi harus dibagi masing-masing. Yang kedua, anak yang meninggal tadi, dia mendapatkan bagian daripada ayahnya, yaitu 2:1, 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Sekarang anak yang meninggal ini, harta dari anak ini yang belum mendapatkan bagian, saudarinya 2 itu mendapat 2/3. Sama anaknya ini, sama anak yang meninggal tadi. Sedangkan yang laki-laki pada mama yang pertama atau isteri tua, dia itu disebut dengan saudara sebapa. Dia anak kedudukan sebagai asabah. Ya, ini bagaimana cara baginya? Dalam konteks ini, kita jangan dulu adalah kerjasama. Kalau mau untuk islah, untuk berdamai atau dalam rangka untuk bagi sama rata, perjelas dulu hak mereka. Kalau tadi dalam hak bapaknya, dari bapak yang meninggal, anak laki-laki mendapat 2 banding anak perempuan, iaitu mereka 6, 3 anak perempuan 3, dia 2, jadi 5, dia 2 bagian, maka mendapat. Tapi di saat meninggal salah satu anak perempuan dari isteri kedua, anak laki-laki tersebut menjadi asabah karena saudara sebapa. Saudara sebapa asabah setelah diambil 2/3 oleh anak-anak ini dari hak pada saudarinya yang meninggal yang sebapa dengan dia. Kalau kita lihat pada angka pokok, angka pokoknya 6. Mengapa 6? Anak ini meninggal, ada mamaknya 1. Yang kedua, ada saudarinya yang perempuan 2. 1 yang meninggal ini, dia ada saudari kandungnya 2. Saudari kandung dapat 2/3. Mamaknya 1/6. Angka pokok 6. Anak laki-laki tadi menjadi abang sebapa. Ia asabah. Kalau angka pokok 6 setelah diambil oleh mamak dia 1/6, saudari kandungnya 2/3, 4, tinggal 1, sisanya 1. Ia mengambil 1 bagian sebagai sisa pada saudarinya yang sebapa dengan dia. Bukan lizzakari mislu hadil unsayain. Ini problem kedua. Bagaimana caranya? Bagi dulu yang pertama, baru tahu berapa bagi hak dapat mereka daripada yang kedua. Gak bisa kita gabung. Walaupun mereka semua masih ahli waris, tapi kedudukan mereka beda. Pada mayat yang kedua, kedudukannya adalah ia saudari kandung. Yang laki-laki saudara sebapa. Yang perempuan menjadi yang dulu isteri, sekarang mama. Makanya beda porsi, beda bagian. Mau untuk bagi sama rata, perjelas dulu bagian ini bagi mereka. Karena beda dapat dari semua harta mau digabungkan, ya sama rata, boleh, perjelas dulu daripada hak mereka masing-masing. Kalau tidak nanti akan menimbulkan gugat-menggugat karena tidak tahu persoalan dalam saat ia. Lebih-lebih kondisi bila dipaksakan bahawa membagi sama rata itu adalah bagian metode dari pembagian warisan. Bukan. Pembagian sama rata bukan metode pembagian warisan. Membagi sama rata adalah setelah mereka tahu haknya menurut ketentuan Allah, saling hibah-menghibah antara ahli waris. Yang besar menjadi kecil, yang kecil dapat tambahan dari saudaranya yang besar. Itu adalah hibah antara orang hidup dengan orang hidup.
antara ahli waris dengan ahli waris, bukan ngambil pusaka peninggalan orang yang meninggal. Yang pusaka orang meninggal tidak bisa berubah dari ketetapan Allah seperti yang 1/8, 2/3 dan asabah tadi. Ini kondisi yang kedua. Yang selanjutnya kondisi yang ketiga. Ini yang rumit. Barangkali perjalanan yang jauh akibat penundaan yang tertunda lama. Ya. Ahli waris yang kedua sama sekali bukan ahli waris yang pertama. Ini bisa terjadi. Seorang meninggal ayahnya saling bersaudara. Kemudian setelah meninggal ayahnya, dia tinggalkan abang dan adiknya ada 4. Kemudian semua yang 4 ini sudah kawin. Mereka punya istri. Mereka punya anak. Mamanya sudah tidak ada. Atau masih ada istri dari ayahnya. Kakeknya tidak ada lagi. Neneknya tidak ada. Meninggallah salah satu di antara, ini yang banyak terjadi dalam masyarakat kita. Meninggallah salah satu di antara mereka 4 bersaudara. Yang mereka sudah ada istri, yang mereka sudah punya anak. Tapi harta bapaknya belum dibagi. Dari 4 bersaudara sekarang tinggal 3 mereka. Ada 3 bersaudara yang punya hak yang sama pada ayahnya. Tapi hak daripada anak yang tinggal, yang sudah meninggal ini tidak beralih kepada abang dan adiknya. Karena itu statusnya saudara kandung. Tapi beralih kepada siapa? Kepada isterinya yang pertama. Yang kedua, kepada anak-anaknya. Dia punya anak. Anak laki-laki ada, anak perempuan ada. Maka semua harta beralih kepada isteri dan anak-anaknya. Saudara kandungnya adalah mahjub karena ada anak si mayit ini. Ini ahli waris kedua. Maka dalam konteks ini juga harus untuk diperjelas. Bagaimana andai kata 4 sudah meninggal? Karena tidak bisa anak daripada mereka itu menjadi sebagai jalan dalam rangka untuk membersihkan dan saling ridha atas segala harta dari ayah dia, penerimaan dari kakeknya. Mengapa? Ya seperti yang kita sampaikan pada minggu yang lalu dalam konteks hukum syirkah. Kalau mereka peralihan daripada ayah kepada mereka berlima tadi sebagai syirkatul amlak, maka syirkah itu batal andai kata dalam perkongsian itu salah satu di antara mereka meninggal. Yang wajib untuk diperjelas dulu daripada harta ayahnya. Bagaimana kalau meninggal 2? Bagaimana pula kalau meninggal 4? Baru meninggal kakek, habis anak meninggal, baru meninggal genyan. Ya, dia meninggal ayah, buah anak mandumkan meninggal. Harta ayah atau kakek anak-anak ini belum dibagi. Siapa yang bersyarikat? Bukan mereka, para cucu. Karena syirkah mereka sudah batal saat meninggal salah satu daripada orang-orang yang level pertama sebagai pemilik. Oleh karena demikian, dalam pandangan kami, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, akibat penundaan, kalau bukan karena uzur, akan membawa kepada persoalan yang rumit dalam rangka membersihkan harta dalam kehidupan keluarga. Oh enggak apa-apa, saling ridha. Saling ridha kalau antara pemilik. Pemilik siapa? Kalau in kunna fawqa snataini fahum syuraka fis sulus, lagi kepada Allah dalam ayat 12. Mereka bersyarikat tanpa akad. Tapi mereka ada milik daripada peninggalan orang meninggal itu, maka andai kata salah satu di antara mereka meninggal, maka itu batal antara syirkah
di antara 3, 4 tadi, satu keluar. Yang keluar harus serahkan hak dia, karena dia akan mengalih kepada ahli waris yang lain. Ahli waris yang lain itu adalah bukan bagian daripada mereka. Atas dasar inilah MPU Aceh melihat persoalan ini sangat rumit, sudah mengeluarkan fatwa bahwa secara umum tanpa uzur syar'i menunda pembagian warisan hukumnya haram, karena menimbulkan banyak kemudaratan dan banyak terjadinya untuk kerugian kepada ahli waris di antara mereka. Yang kedua, rumitnya penyelesaian, dan tekedi sadar gena taubat puronyo, maka susah jalan taubatnya, karena kita enggak tahu sama siapa mengembalikan atau minta maaf daripada pusaka yang dikuasai oleh satu orang. Maka adat apapun berkaitan dengan masalah peninggalan harta warisan yang selalu kita dihantui oleh kebiasaan untuk tidak boleh bagi dengan bermacam, itu sesungguhnya bukanlah hukum syarak. Taruhlah salah satu alasan yang paling kuat dalam tradisi, bila ayahnya meninggal, ada tinggal mama, ada anak-anaknya, bahkan di antara mereka ada yang kecil. Yang kecil taruhlah dia itu adalah anak yatim. Kalau dia itu anak yatim, lantas pemikiran kita, sayang anak kita masih ada, adikmu yang kecil masih TK. Logikanya menyomenan baik tahu eleh, tanpa boleh sekolah haji, sampai dengan bahleh eleh untuk raya haji, baru tahu. Nah, sekarang harta yang ditinggalkan itu besar orang, kecil orang, hak dia telah ditetapkan oleh Allah. Allah menetapkan hak daripada anak-anak mereka tanpa melihat usia, besar atau kecil. Yang kecil, anak kecil ini, andai kata hak dia diambil oleh siapapun yang ambil, kita tidak tahu di mana dan bagaimana cara minta izin andai kata hak dia kita ambil. Karena dia bukan ahli untuk memberi izin. Anak di bawah umur, dia termasuk orang yang harus untuk dijaga dan dipelihara hartanya. Di antaranya ada 6 kelompok masyarakat yang ia tidak ahli tasaruf dan boleh dihajar dalam fikih. Mana dihajar? Dia tidak boleh lagi untuk menggunakan hartanya, dan ia dikendalikan oleh wali atau orang yang ditentukan oleh hakim. Termasuk di antara mereka adalah anak yang masih di bawah umur. Anak kecil disita hartanya, enggak boleh serahkan sama dia untuk dia perjualbelikan, untuk dia gunakan seenaknya. Mengapa? Karena demi untuk kemaslahatan dirinya, bukan untuk kemaslahatan orang lain. Apa kemaslahatan dirinya? Saat kecil dia belum tahu fungsi harta, bagaimana mengelola harta, apa pentingnya harta ini bagi dia saat ia punya tanggung jawab setelah balik nanti, yang ia harus untuk membantu dan untuk dia harus memberi nafkah kepada orang yang wajib dia beri nafkah. Belum tahu dia saat itu, maka dia wajib dihajar atau disita dan dikelola oleh wali. Cara pengelolaan wali pada wali bukan dengan menghimpunkan harta kita dalam jumlah yang besar, kemudian dimanfaatkan sebagai harta bersyarikat dengan anak kecil. Harta yang bersyarikat anak kecil itu harus jelas, dan ia mendapatkan juga hak
Kalau belum ada di antara mereka siapa yang bertanggungjawab hak dia dan berapa hak dia dalam kumpulan itu, maka penggunaannya tidak bisa diberi izin oleh anak kecil, tapi paling-paling untuk tasarruf harus diberi izin demi kemaslahatan anak itu oleh pengelola yang harus jelas, tidak boleh rame-rame. Kita tanyakan kalau demikian, seorang ibu kan boleh jadi pengelola? Boleh, tapi memenuhi syarat enggak dia sebagai wali bagi harta anak yatim? Karena ada wali yang laki-laki yang paling bertanggung jawab untuk mengurus dia. Enak kalau dia punya harta, tapi juga dia punya tanggung jawab. Andai kata tidak punya harta, untuk dikeluarkan harta dari wali demi kepentingan dia. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena demikian, sebaiknya munasakhah dalam kematian seseorang tidak boleh terjadi. Semini mungkin kalau bukan karena uzur syar'i, maka jangan dipertangguhkan, karena itu menimbulkan bab munasakhah dan lebih rumit dalam penyelesaiannya. Karena pertama faktor saat meninggal hartanya tidak begitu permanen, dia dinamis. Kalau bukan dia kusut, dia akan bertambah. Yang bertambah akan bertambah juga kepada hak masing-masing. Maka adat istiadat yang lebih dominan untuk memungkinkan terjadinya penundaan dan akan menimbulkan munasakhah saat penjemputan susah untuk diselesaikan secara perdamaian, tapi harus membawa kepada pengadilan. Kalau membawa ke pengadilan, persoalannya lebih rumit lagi. Bila penetapan qadhi tidak sesuai menurut hakikat pemilik harta itu, maka itu secara zahir sah hukuman itu, hakim tidak bersalah. Tapi secara batin, kalau yang bukan hak diberikan oleh hakim, maka itu adalah tidak halal. Tetap pada posisinya dia sebagai bukan pemilik, haram untuk memakannya. Yang diumpamakan oleh Rasul, qit'atun minad nar, itu adalah sepotong api neraka. Maunya jangan kita ambil, kata Rasul. Dan sahabat Rasul tidak mengambilnya saat keputusan itu diberikan. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Masih ada waktu 5 menit atau ya lebih kurang, atau 7 menit lagi. Enggak ada. Kalau enggak ada, kita lanjut. Oh, itu ada satu. Silakan. Itu Pak, yang baju batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Apabila seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan anak-anaknya yang di bawah umur, maka yang berhak untuk mengelola harta si anak yang di bawah umur adalah walinya. Ada kasus seorang ibu yang sudah dewasa, sudah punya anak-anak, orang tuanya gila. Harta orang tuanya itu dikelola oleh adik si yang gila ini sama paman. Kemudian si anak ini yang mamanya meninggal dunia. Terus harta si anaknya itu dianggap telah mati titi, sehingga diambil sama anak ibunya yang tidak waras itu. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau bisa saya tanggapi begini. Kasusnya ada seorang meninggal dunia, dia tinggal istrinya dan anak-anaknya. Yang kemudian ibunya, artinya istrinya itu gila. Oh, mamanya gila. Kemudian harta si mama ini dikelola oleh paman anak-anak ini, karena anak-anak ini masih kecil. Nah, kemudian saat ibunya meninggal, yang gila tadi meninggal,
maka semua harta milik dia itu adalah untuk anaknya. Dan tidak ada kedudukan patah titi di situ. Karena yang disebut dengan patah titi bukan itu. Seorang ayah meninggal, ia ada meninggalkan, dia punya anak 4. Ayah ini punya anak 4. Kemudian sebelum ayah ini meninggal, salah satu yang 4 ini meninggal dunia. Yang meninggal ini dia sudah kawin, punya anak. Anak ini bagi si kakek ini, dia itu kakeknya. Sedangkan saudara ayahnya ini adalah merupakan ini ayah mereka, bukan kakek. Anak daripada yang meninggal tadi, kemari lah kakek. Saat ini meninggallah kakek. Setelah meninggal salah seorang anaknya. Maka yang istilah patah titi daripada masyarakat kita adalah anak-anak yang meninggal ini. Karena mengapa? Ahli waris daripada orang meninggal ini adalah anak. Siapa anak? Si anak ini mengatakan ini paman. Bukan kasus mengelola salah satu harta daripada adiknya. Kalau yang kasus tadi tidak. Seorang ibu, dia tidak sehat. Lantas dia punya anak. Dia punya anak si ibu ini. Laki dan perempuan. Karena dia tidak sehat, maka harta anak ini belum mampu mengelola harta mamanya, maka walinya adalah mengelola dan menjaga harta daripada si ibu ini. Siapa walinya? Adiknya yang laki-laki tadi. Adiknya yang laki-laki ini, ya, bagi si ibu ini adiknya ataupun kakaknya. Tapi dia bukan ahli waris pada adiknya. Mengapa? Ahli waris adiknya, apakah dia bukan gila? Harta yang ia jaga daripada ini, kalau dia tidak mau untuk memberikan tahu ataupun sukarela, dia punya hak mengambil ongkos kelola. Ujrah, ongkos untuk dia. Harta ibu ini harus dia pertanggungjawabkan untuk memberikan nafkah daripada anak-anaknya dari harta mamanya. Sekarang mamanya meninggal. Ahli waris seluruh peninggalan milik daripada ibu ini adalah anak-anaknya. Sedangkan pamannya yang mengelola harta itu adalah mahjub, terhalang oleh anaknya yang laki-laki walaupun anak ini kecil. Maka dia tidak hak mendapat warisan sepeser pun. Tapi kalau dia ada akad dengan pernyataan bahwa dia ambil sebagai ongkos, maka ongkos kelola, ongkos kalau dia mau ambil ongkos daripada adiknya yang dia kelola, bukan kasus patah titi itu. Dan dia tidak punya hak sepeser pun atas jalan warisan, karena dia adalah tidak menjadi ahli waris. Dan dia wali tapi dia bukan ahli waris. Karena ahli waris anak dari ibu-ibu ini, walaupun dia masih kecil. Saya pikir itu yang harus untuk kita jaga betul-betul. Kalau kita tahu hukum ini dia mutlak, sepeser pun tidak halal dia makan daripada peninggalan ibu ini, semuanya harus diberikan kemari. Kalau tidak, dia zalim dan dia melakukan perbuatan yang terkutuk, dan ia itu adalah memakan harta haram dengan tidak sah dan tidak halal menurut syarak. Saya pikir itu jawaban saya yang sederhana, mudah-mudahan bisa dicerna oleh kita semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf, ingat waktu Isya sudah masuk dan kita padai dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.